Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina dengan nomor NPM 2023510007. Saya dari program studi Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan produksi multimedia. Nah, adapun dosen pengampu yaitu Insinyur Basri Eskom MTNIkom. Baik, adapun pendahuluan, ada beberapa tahap. Yang pertama, multimedia merupakan bagian penting dalam teknologi informasi. Kedua, proses produksi multimedia dibagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama ada pre-production, production, dan post-production. Yang ketiga, ada setiap tahap memiliki peran penting untuk menentukan keberhasilan proyek. Nah, keempat, ada dalam konteks sistem informasi, multimedia terintegrasi dengan basis data dan arsitektur perangkat lunak. Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran memiliki beberapa tahap lagi, yaitu yang pertama, memahami konsep dan pentingnya tahapan produksi multimedia. Nah, kedua, menjelaskan aktivitas peran dan tanggung jawab tiap fase produksi. Ketiga, ada menganalisis hubungan antara tahapan dan dampaknya terhadap kualitas. Keempat, menerapkan perencanaan proyek multimedia melalui studi kasus. Nah, selanjutnya ada tahap pre-production. Nah, tahap ini merupakan fase perencanaan yang paling krusial. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kelancaran proyek multimedia yang dipersiapkan. Nah, yang pertama itu ada tahap awal yang mencakup perencanaan dan persiapan proyek. Kedua, ada menentukan konsep, kebutuhan sumber daya, jadwal, dan mitigasi resiko. Ketiga, ada aktivitas utama, idealisasi perencanaan proyek, penulisan naskah, storyboard, dan desain konsep, menjadwalkan dan alokasi sumber daya. Tahap production. Nah, tahap ini adalah fase eksekusi di mana semua rencana diwujudkan menjadi konten. Nah, adapun tahapnya yang pertama itu tahap eksekusi di mana semua rencana diimplementasikan. Kedua, meliputi pembuatan konten visual, audio, animasi, pemrograman, interaktif, dan desain grafis. Ketiga, kolaborasi lintas disiplin penting antara tim kreatif dan teknis. Keempat, ada tantangan. Tantangan ini yaitu kompatibilitas teknologi, perform aplikasi, koordinasi tim, dan kontrol kualitas. Nah, adapun tahap selanjutnya yaitu tahap post production. Nah, tahap ini adalah penyelesaian akhir produk multimedia setelah semua konten terkumpul. Nah, adapun beberapa bagiannya yaitu yang pertama itu ada tahapan akhir untuk menyempurnakan dan integritas produk multimedia. Nah, yang kedua, multimedia meliputi editing video atau audio, efek khusus, rendering, integrasi sistem, dan pengujian. Dan ketiga, hasil akhir siap di-deploy setelah revisi dan finansial, menjamin kualitas, keamanan, dan fungsionalitas produk multimedia. Nah, ada keterkaitan antar tahapan. Beberapa bagian juga yaitu pre-production menjadi dasar production. Yang kedua, production menyediakan bahan untuk post production. Yang ketiga, post production memberikan umpan balik atau feedback loop untuk proyek berikutnya. Yang selanjutnya itu kolaborasi dan komunikasi antara tahap sangat penting untuk eksekusi. Nah, studi kasus aplikasi pembelajaran interaktif.
yaitu pertama proyek. Proyek pengembangan aplikasi pembelajaran, infrastruktur, sistem akademik. Nah, tahap pre-production yaitu merencanakan storyboard dan selanjutnya ada tahap production yaitu pembuatan animasi video dan interaktivitas. Tahapan post production, editing, integrasi sistem dan uji coba aplikasi. Nah, slide selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini ada beberapa poin, yaitu poin pertama, produksi multimedia terdiri dari 3 tahap saling terhubung. Nah, poin kedua, setiap tahap memiliki fungsi penting untuk memastikan kualitas akhir. Nah, ketiga, ada kolaborasi antar tim kreatif dan teknisi sangat menentukan keberhasilan. Dan keempat, ada pemahaman tahap ini penting bagi mahasiswa sistem informasi. Terima kasih. Cukup sekian dari saya.